Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Berjumpa lagi bersama Bunda Tanti. Apa kabar Ananda Musdalifah semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Bunda dapat menjumpai kalian. Sebelum kita masuk kepada pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membawakan materi mengenai keragaman budaya Indonesia. Keragaman adalah suatu kondisi pada masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan. Perbedaan itu adalah perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Keragaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Keragaman juga merupakan bukti adanya keindahan dan kekayaan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama adalah faktor geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia, menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Tentu saja hal ini berpengaruh dalam adanya keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua adalah faktor perbedaan alam. Perbedaan alam yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya menyebabkan penduduk harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alam tempat masing-masing. Misalnya, penduduk yang tinggal di dataran rendah atau di pantai, kemudian penduduk yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan. Hal ini dapat menjadikan adanya perbedaan beberapa aspek, yaitu bidang ekonomi, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Komunikasi kebudayaan asing menyebabkan terjadinya proses saling mempengaruhi unsur kebudayaan dan agama. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan, negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tetapi keberagaman Indonesia ini dapat dipersatukan dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul. Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu juga dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman ini dipersatukan dalam sebuah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa manfaat dari keberagaman, misalnya manfaat dari bidang bahasa. Dari bidang bahasa kita mempunyai banyak sekali bahasa daerah. Begitu juga dalam bidang pariwisata dan dalam bidang pembangunan. Sekarang Bunda akan memberikan beberapa contoh keragaman yang ada di daerah di wilayah Indonesia. Yang pertama kita lihat ada dari daerah Nanggro Aceh Darussalam. Dari Nanggro Aceh Darussalam kita akan melihat ada tarian tradisional, yaitu tari saman dan tari sedati. Sementara rumah adatnya adalah Kraing Bade. Kemudian juga ada senjata tradisional, yaitu rencong, dan juga lagu daerahnya yang terkenal adalah Bungong Jempa.
Selanjutnya kita akan beralih ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kita bisa lihat salah satu tariannya adalah tari payung. Kemudian rumah adat yang terkenal adalah rumah gadang. Kemudian ada juga senjata tradisional yaitu karih dan juga lagu daerahnya yaitu Kampuang Nan Jauh di Mato. Kemudian kita akan beralih ke Sulawesi Selatan. Di sana ada tari kipas. Kemudian rumah adatnya bernama Rumah Tongkonan. Dan senjata tradisionalnya adalah badik. Lagu daerahnya ada Angin Mamiri. Selanjutnya kita akan ke daerah Jawa Barat, yaitu daerah tempat kita tinggal. Di Jawa Barat kita bisa melihat ada tarian daerah yaitu tari merak atau tari jaipongan. Kemudian ada rumah adat di Keraton Kasepuhan Cirebon. Setelah itu kita juga akan melihat senjata tradisionalnya yaitu kujang. Dan juga ada lagu daerah yaitu Manuk Dadali dan Bubui Bulan. Selanjutnya kita akan ke daerah Papua. Di Papua kita bisa melihat tarian daerahnya ada musroh dan tari selamat datang. Rumah adat daerah Papua adalah Honai. Kemudian senjata tradisional dari daerah Papua adalah pisau belati. Sedangkan lagu daerahnya adalah lagu Yamko Rambe Yamko. Demikian materi yang Bunda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekarang Bunda akan memberikan tugas untuk Ananda semua. Tugasnya yaitu carilah 5 daerah di Indonesia dengan tari tradisional, lagu daerah, dan senjata tradisional. Tapi jangan lupa, daerahnya harus berbeda dengan daerah-daerah yang Bunda sebutkan barusan. Setelah kalian mengerjakan tugas, silahkan kalian kirimkan kepada Bunda ya. Nah, kemudian Bunda berpesan kepada kalian agar kalian selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, selalu menggunakan hand sanitizer, dan juga menggunakan masker ketika keluar rumah. Ada lagi yang paling penting adalah kita semua selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kita semua dapat belajar bersama di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih atas perhatian Ananda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.